Kemudian ada Aprak, Cibatu, Apruk di Cimahi gitu kan. Di Puting, setujulah nama Purwakarta Tracker. Prepare to die. Selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kali ini kita lagi datang ke Purwakarta Tracker. Ini merupakan tokoh-tokoh dari Purwakarta Tracker. Di sebelah saya ada Pak Iwan Kiwong ya Pak. Beliau ini selain dari anggota Purwakarta Tracker, beliau juga adalah Korwil mungkin Pak ya. Korwil IMI Purwakarta ya. Kemudian ada Pak Ade, Pak Boeng, Pak Dadang, Pak Dwi, kemudian Pak Agus sama Pak Ajay. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas ngobrol-ngobrol bareng-bareng sama Purwakarta Tracker untuk informasi ke teman-teman. Kalau Purwakarta Tracker ini merupakan klub adventure, trail adventure ya, terbesar di Purwakarta atau mungkin bisa dibilang se-Jawa Barat mungkin terbesar ya, klub adventure terbesar se-Jawa Barat. Nah, kebetulan tokoh-tokohnya juga udah ada di sini untuk informasi lah ke teman-teman Pak gitu. Jadi awal mulanya Pit Trek berdiri itu seperti apa Pak gitu? Mungkin Pak Ade, Pak Boeng gitu bisa. Boleh lah Pak. Boleh ini lah. Kalau Sugi silakan Pak. Jadi gimana deh ceritanya deh? Kalau dulu tuh sekitar tahun 2000-an lah, 2000-an kita waktu itu mau bikin event grass track ya. Pada saat itu kita belum jadi anggota ini Jabar. Jadi tahun 2000 saya pinjam klub dari Cililin di Om Sambas. Siapa ngarang asli teh? Itu dah tahun 2000 bikin event sekali, terus pas mau bikin lagi yang kedua kita minta bantuan sama satu rekan di sini. Tapi ya mereka lagi sibuk mungkin, jadi kita langsung daftar aja ke TNI Jabar. Oh, jadi memang Pit Trek itu awalnya dari event gestrek gitu ya. Iya, gestrek. Kalau pada saat itu Pak Ade itu jadi pembalap gitu atau ikut ini atau cuman sekedar penyelenggara event waktu itu? Ya include suka balap, Penggiat. suka jadi Penggiat lah. jadi Jadi IO nya gitu nya, terus balap juga gitu Iya, ya tahun 2000. Pernah dapat dia belum. Tapi minimal ngiluan mah merenanya ngikut lah. Kita itu naik podium. Tahun 2000 ikut event, kemudian tokoh-tokoh ini mungkin bikin event gestrek, cuman pinjem nama, karena mungkin buat menyelenggarakan sebuah event itu harus daftar ke ini mungkin. Syaratnya kan gini, syaratnya salah satu anggota klub yang ingin membuat gelaran event, apakah itu gestrek, terus trail adventure, itu harus daftar ke IMI, harus ada rekomendasi dari IMI. Nah syaratnya itu si klub itu harus terdaftar. Jadi mungkin pertama karena memang belum ada klub di Purwakarta, jadi kalau ada ini pinjam klub yang ada di Cililin, gitu tadi Sambas. Klub apa itu Pak pertamanya? kalau nggak salah Gunung Halu apa gitu ya, lupa lagi. Masih ada, dia juga masih eksis di Jabar. Gunung Halu lah, ada nama-nama Gunung Halu. Nah, terus pertama Purwakarta Tracker daftar ke ini gitu. 2000. Memang tujuannya untuk event gestrek awalnya mungkin ya. Iya, mau ngelanjutin terus event gestrek 2002 lah, 2002
daftar ke sana. Waktu itu belum pakai nama Purwakarta Tracker karena pas sampai sana kita bingung mau pakai nama apa. Terus teman saya yang satu, Wawan, bilang udah Lupus aja, nanya Lupus. Cuman dipakai beberapa bulan lah. Kita cepet-cepet ganti ke Purwakarta Tracker. Oh, jadi awalnya Purwakarta Tracker itu namanya Lupus. Nah, itu anggotanya siapa aja tuh waktu itu? Lupus itu. Saya, Wawan GG, Dedi Heriana, terus Iman yang di Iman Kartika bener. Terus Omeng Betrik, si Agus Tanjung. Yang lain tuh ada kekurangan beberapa personil. Saya pakai KTP-nya tukang ojek kalau nggak salah tiga orang. Buat Karena ini syaratnya 15 orang. 15 orang. Syarat buat daftar IMI itu 15 orang, dan kebetulan waktu itu Lupus ya, sebelum Purwakarta Tracker baru ada 7 tadi ya, 7. Ada 6. 12 kalau nggak salah 12, kurang 3. Kurang 3 gitu ya buat Saya pakai. persyaratan daftar ke IMI. Pak Iwan Kiong udah di IMI waktu itu? Belum. Oh, belum ya. Malahan saya belum main trial. Oh, belum main trail. Belum. Saya main trail Iya. awal-awal 2012 lah. Jadi juru tagih dulu. Debt collector. Saya masih pemain leasing. Nah, memang tujuannya pertama buat gestrek ya. Ya, nerusin event gestrek. Gestrek. Nah, event gestrek yang diadain sama Purwakarta Tracker sebelum terjun ke ranah adventure itu, berapa event tuh yang pernah diadain itu? Kurang lebih di atas 20 kali ya. 20 event. Iya. Sampai sekarang. Sampai Oh, ya enggak, sampai kalau sebelum adventure gestrek aja. aja. Gestrek Oh, aja. Saya kan dulu suka dipakai sama Karawang, Subang, terus daerah-daerah yang deket-deket Purwakarta, mereka pakai rekomendasinya yang keluar dari Purwakarta Tracker. Nah, perkembangan klub, Pak. Ya, perkembangan klub kan ada turun naik lah gitu ya, termasuk di kaderisasi keanggotaan. Perbandingannya Purwakarta Tracker sebelum ke adventure, setelah Purwakarta Tracker ke adventure itu seperti apa perkembangannya gitu, dari keanggotaan, jumlah peserta pitrek gitu, lebih ngebludak yang mana lah gitu. Ya setelah di adventure lah. Adventure gitu ya. Dulu kan waktu di Grassrek Tak, aja. seperti itu. Iya, di Grassrek itu kebanyakan kan bukan klub, tim ya, Iya. tim balap. Kita paling kebagian ya ketika mereka mau balapan nggak bisa bikin kartu izin start, baru mereka tercantum di keanggotaan kita. Kalau udah beres ya mereka tetap aja di tim mainnya. Nah, dengar-dengar ini Pak Boeng ini merupakan tokoh ya, tokoh adventure Purwakarta mungkin ya. Dengar itu dari tahun 95 Pak ya. Mulai masuk ya ngaleuweung lah gitu, mulai ngaleuweung gitu. Ya sebenarnya waktu itu saya nggak tahu itu adventure atau apa gitu, nggak paham itu. Yang jelas memang dari dulu kita memang Mainnya di senang trail. dengan motor trail gitu. Nah kebetulan di dekade tahun 90 awal sampai dengan 90 akhir sampai dengan krisis moneter itu, saya kerja di lapangan sebagai surveyor Di di pemetaan. BPN berarti ya waktu itu. Semacam itulah konsultan pemetaan. Nah, saya kerja di situ, ya saya menggunakan motor trail itu jenis saya itu. Nah, itu seusai kerja atau di hari-hari nyantai, ya saya coba main ke hutan-hutan tanpa bekerja gitu kan. Coba dulu itu saya paling sering di daerah Kuta Tandingan itu masuk Kuta keluar Tandingan, masuk situ aja. daerah Perbatasan Kerawang sampai Jatiluhur. ke Loji sampai ke Batu Gajah gitu kan, Panggabuana sama pemain tuh kalau lagi libur tahun Sendiri, Pak? sendiri, tapi itu pada sekali berangkat bisa keluar 4 hari itu baru keluar. Ya, nah, tanpa perbekalan apapun kan. Oh, Ya, terus saya paling- kumaha, Pak? Ya tetap duit itu masih pembekalan yang paling sakti, jadi ya bayar juga orang yang di Nggak yang kampung berenang makan ya gitunya gitu. Nah, keluar masuk itulah di situ. Nggak ngerti itu adventure atau apa, hanya mengisi waktu ya kebablasan kadang-kadang kan. Tapi itu seneng banget.
Dan kesehariannya ya saya kerja menggunakan motor trail itu di area-area zaman kalau sekarang itu ya KIKC itu ya itu pabrik-pabrik Belum zaman pabrik-pabrik yang masih- Deli itu KIKC kemudian Peruri dan lain-lain itu masih hutan belantara masih Surya Cipta. Nah, Surya Cipta tuh ya. Nah itu saya yang bikin rinci dengan menggunakan motor trail itu. Saya bikin peta rinci itu. Beliau juga pernah saya ajak gitu kan beberapa kali main sambil bekerja lah. Nah, sering lah seperti itu perkembangan di adventure itu. Ya saya nggak tahu orang menobatkan saya sebagai tokoh adventure ya nggak ngerti lah yang jelas mah. Dulu mah suka main motor Gitu aja. trail gitu ya. Selanjutnya perkembangan berikutnya ketemulah saya dengan kawan-kawan dari Bandung, ada almarhum Mbak B. Opan gitu ya, atau Pak Nadi, ada Wak Sefran, Wak Eka, kemudian ada Daru. Awal-awal sekitar tahun 2004, 2003 gitulah, 2004 lah. Sekitar situ suka main di awal-awal di sekitar Orai Tapa gitu kan. Nah, Ciwe. Siwe itu nah di daerah-daerah situ ada di Bandung. Di sini belum ada ketemu dengan kawan-kawan yang suka main ke hutan gitu. Selanjutnya adalah ketemu dengan Pak Bagus, Pak Medi, kemudian ada Pak Dwi ya dan lain-lain. Mereka punya cerita masing-masing tentang adventure. Gabunglah kita membentuk nama grup Adventure Europe. Oh, jadi waktu itu Pitrek masih di Gestrek. Gestrek, ya belum ke Adventure. Belum. 2003 2004 Pak Boeng mungkin suka adventure ke sana gitu ya. Jadi kenal adventure itu waktu di Bandung. Oh, ini tuh adventure ternyata gitu ya. Padahal malah lu udah lama gitu ya. Adventure kayak gini ini mah kaulinan orang Bali lah ya, cocok lah gitu. Ketemu lah sekitar 2005, 2004, 2005 dengan kawan-kawan Jatiluhur, Pak Dwi, kemudian Pak Wisnu, kemudian Pak Hendra, ya Pak Wahyudin. Akhirnya bergabunglah gitu, membentuk sebuah klub. Pertama main dulu lah, ada 6 orang ya. Dari gabungan itu ada 7 orang. Terus jadi kita itu bergabung membuat klub adventure Purwakarta. Jadilah nama Europe. United the Real Off-Roader. Oh, berarti bisa dibilang kalau Europe itu tim pertama khusus adventure ya. Kalau Pitrek itu awalnya kan 2001 kompetisi dia. Kompetisi ya. Kompetisi gitu. Tahun berapa itu daftar IMI waktu itu, Pak? Yang Pitrek. Pitrek tuh 2002. 2002, tapi kalau Europe mah belum mungkin belum masuk ke IMI ya. Nah, terus ceritanya nih, gimana awalnya Pitrek ini bisa jadi gabungan dari tim-tim adventure se-Purwakarta itu awal mulanya dari mana gitu. Tadi kan padahal sebenarnya Europe yang lebih dulu kan buat tim adventure. Nah, kenapa istilahnya malah sekarang jadi Pitrek yang lebih booming lah kalau bisa dibilang booming gitu. Awalnya itu gimana? Dari gestrek robah ke adventure gitu kan. Ceritanya itu gimana? Sebenarnya sih nggak robah di waktu ada Europe, ada Pitrek masih di Gestrek. Setelah jadi ada adventure juga masih ada Gestrek, ada Enduro tambahan. Masih ada divisi-divisinya. Ada divisi-divisinya. Jadi apa namanya itu? Setelah Europe terbentuk, kemudian ya Pitrek juga masih main di Gestrek ya. Masih Terakhir event Gestrek itu kan sekarang udah jarang tuh Pak. Terakhir Pitrek ngadain Gestrek itu kapan itu? 2010-an. 2010 ya. Kalau pertamanya itu gimana tuh ceritanya? Misalkan Pitrek itu lebih ke gabungan klub-klub itu gimana tuh? Awal mulanya itu? Ya waktu itu bermunculan lah klub-klub di daerah-daerah ya seperti Satgas di Sukatani. Itu klub adventure. Kemudian ada Aprak di Cibatu, Apruk di Cimahi gitu kan. Terus ada lagi Terjal, Jatiluhur, ada Tewas, ada Trapo, macam-macam. Muncullah klub-klub tersebut lah. Nah, ketika banyak klub tersebut, nah kita kalau mau keluar kota itu harus mengatasnamakan siapa, gitu kan? Karena yang mau keluar kota itu perwakilan dari Trapo ada, dari Tewas ada, dari ini kita mau daftarin siapa nih? Gitu. Akhirnya
dibutuhkanlah satu bentuk wadah organisasi yang mewadahi keseluruhan ini, gitu kan. Nah itu pertamanya harus kita ngebentuk Purwakarta Tracker menjadi adventure wadah naungan seluruh Purwakarta itu. Ya pada akhirnya ya kita sepakat semuanya berkumpul, perwakilan-perwakilan klub itu di rumah almarhum Bape Opan itu berkumpul, semua kayak gini lah ngumpul. Nah sepakat kita mau membentuk klub yang mewadahi klub-klub adventure di lokalan. Semua mulai dari Europe, kemudian dari Motorok, Terjal, kemudian ada Aprak, Apruk dan lain-lain Satgas gitu ya. Nah, semua berkumpul di situ. Semuanya mengajukan masing-masing nama. Yuk kita bikin, setuju, bikin. Nah, bikin namanya apa? Banyak nama waktu itu ya. Banyak nama yang bermunculan. Nah, kemudian saat itu juga saya teringat kepada Purwakarta Tracker. Ya, ada Purwakarta Tracker. Dari nama-nama yang tersebut, saya coba ajukan, Dek. Ini angkat aja yang Purwakarta Tracker ajukan. Kenapa saya ajukan Purwakarta Tracker? Banyak kelebihannya, terutama dari sisi nama aja gitu ya. Sisi nama Purwakarta Tracker ini udah mewakili semuanya gitu. Purwakarta lah itu. Ada Purwakarta, ada trackernya. Tracker itu ya pengguna motor trail gitu, kira-kira seperti itulah. Nah, yang ada di jalan-jalan rusak lah, jalan tanah dan jalan-jalan itu namanya tracker gitu. Nah, dengan nama seperti ini saya pikir saya bilang nggak ada ini kayaknya cocok nih. Tambah lagi keuntungan kedua, Purwakarta Tracker ini udah terdaftar di IMI, jadi kita udah nggak capek-capek lagi bikin bentukan baru, tinggal ganti pengurus, pindah robah pengurus aja susunan pengurus gitu. Nah, akhirnya diundilah semuanya itu, dikumpulkan nama-nama itu. Setelah diputing, setujulah nama Purwakarta Tracker. Berarti dari itu berapa klub mengajukan beberapa nama? Secara pribadi mengajukan nama. Itu udah berapa klub tuh waktu itu, Pak? Pak Dadang mungkin udah ada ya waktu itu ya? Belum ada. Belum. Kurang lebih 2011. kurang lebih ada 9 atau 10 klub lah yang 9 atau 10 klub itu disebut klub lokal mungkin ya. Klub pelopor di Purwakarta ya. Klub adventure pelopor di Purwakarta. Di lokal. Kumpul, sepakat lah ajuin nama satu-satu, kemudian sepakat pakai Purwakarta Tracker gitu. Karena kelebihannya tadi itu ya, satu mungkin udah nggak perlu repot-repot lagi daftar IMI gitu ya. Keduanya ya pit track itu bisa ada di beberapa istilahnya segmen ya. Bisa gas track, bisa adventure, bisa mungkin gitu ya. Nah, kemudian sekarang nih, buat sekarang ini kan pit track itu udah istilahnya gabungan dari klub-klub adventure atau kalau bisa dibilang klub lokal lah ya. Cibatu Gaduh Club masuk pit track gitu, terus Sampaka atau sebagaimanapun itu masuk ke pit track. Nah, kalau ternyata misalkan sekarang muncul nih satu klub baru lagi, klub lokal lagi dari Purwakarta, apakah harus gitu sih klub lokal itu misalkan ada keharusan buat masuk ke pit track atau gitu? Atau gimana? Kayaknya Pak Dadang nih. Mana Pak Dadang? Jadi ginilah, kita barangkali bisa bercerita dulu ya. Jadi ketika tahun 2012 ini ada pelaksanaan pemilihan secara resmi. Jadi sebetulnya sebelumnya ketuanya juga sudah ada ya Pak ya, Pak Haji Heri. Sebelumnya Pak Sulaiman sebagai ketua pada saat itu, tapi barangkali tidak seresmi tahun 2012. Maksudnya tidak seresmi tahun 2012 itu karena 2012 melalui pemilihan seluruh klub yang ada di Purwakarta, diwakili oleh rekan-rekan yang hadir. 2012 terpilihlah ketua yang resmi dengan ketua Haji Heri Sugiarto pada saat itu, yang terpilih wakilnya Yai. Di situ saya sebagai sekretaris saya data semua klub yang ada. Ternyata pada saat itu udah ada 27 klub. Pertama itu 27 klub dari 17 kecamatan, dari semua desa-desa itu kan ada klub itu, ada yang namanya per desa, ada yang per wilayah gitu ya, per kecamatan gitu. Nah, ada 27 ini, saya waktu itu mencatat anggotanya kurang lebih 475 pada saat itu.
27 klub, Ya, tahun 475 ya, peserta anggota. anggota ya. Ya. Anggota. Nah, setelah terpilih itu, maka kita yang melaksanakan pendekatan-pendekatan diantaranya dengan Polres, dengan dan Kodim. Jadilah kita ini Purwakarta Tracker itu mitra Polres dan Kodim. Sehingga kartu anggota yang kita keluarkan itu ditandatangani oleh ketua yang terpilih, ditandatangani juga oleh Kapolres, dan ditandatangani oleh Kodim. Karena kita sudah jadi mitra dari Polres dan Kodim, gitu ya. Nah, itu 2012 sudah terpilih ketua untuk masa jabatan 2 tahun. Selanjutnya 2014 terjadi pemilihan kembali. Pemilihan kembali 2014 ini yang terpilih itu Pak Hariblu, ya, Hariblu. Itu wakilnya itu pada saat itu Pak Banu. Saya tetap masih jadi sekretaris. Nah, terus pada saat itu udah mulai bertambah. Kurang lebih ada 42 itu saya. Klub 42 klub bertambah gitu ya. Dari 27 itu awal. 42 klub dan anggotanya udah sampai 900-an pada saat itu. 900 anggota ya. 16 kalau nggak salah pada saat itu pada pas Pak Hari dulu. Nah, selanjutnya pada tahun 2018 pemilihan kembali, ketuanya pada saat itu Pak Nandang. Pak Nandang, wakilnya Pak Doni. Pak Doni. Nah, pada saat Pak Nandang itu udah ada 62 klub. Pada tahun 2018 itu 62 klub dengan jumlah anggota 1.592. 1.500 hampir 1.600 gitu. Dan terakhir pada tahun 2020 barangkali ya 2018 saya masih sekretaris juga gitu ya. Dan sekarang masih sekretaris juga. Tahun 2020 atau Purwakarta Tracker sekarang ini ketuanya Sahrudin, wakilnya Asep Noyot. Dan sekretarisnya? Sekretarisnya masih saya. di 2012 berarti Ya, banyak. dan anggota sekarang ini ditambah dengan yang diklat yang baru kemarin itu kurang lebih 1.750-an. Jadi di tahun 2020 ini anggotanya ada 1.750 ya. Yang tercatat. Yang tercatat ya. Gitu. Nah, itu barangkali dengan 64 klub. 64 klub sampai sekarang ini gitu ya. Meskipun yang namanya klub trail kan ada yang aktif, ada yang lagi aktif, lagi turun, tapi kita tidak melupakan mereka, tetap tercatat sebagai anggota. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, apakah harus kelompok atau komunitas trail yang ada di, bukan harus, tapi mereka meminta untuk masuk klub. Mereka sendiri yang mengajukan. Mereka yang mengajukan karena kebersamaan kita ini udah luar biasa. Yang dilakukan oleh Purwakarta Tracker saat ini, yang pertama adalah barangkali untuk acara-acara event kecilnya namanya Mopras mana. Jadi ada yang hajat, nikahan, ada yang ulang tahun, ada yang selamatan anak dan segala macam. Jadilah suatu acara. Nah, itu acara di sanalah berkumpul kan rekan-rekan yang Purwakarta ini. Selanjutnya juga ada bakti sosial, ada masjid yang rusak, ada rumah yang kumuh, kita perbaiki gitu kan dari hasil pendaftaran. Itu dikondisikan untuk membantu mereka termasuk membuatkan jalan dan sebagainya, karena ada beberapa tempat yang tidak bisa terlintasi dengan adanya Purwakarta Tracker ini jadi terlintasi gitu. Kesulitan para petani yang membawa hasil tanaman itu sekarang udah alhamdulillah di Purwakarta kan gitu. Nah, selanjutnya juga event yang agak lebih besar lagi barangkali ya itulah event Ubar, ada juga ulin bareng gitu, ulin bareng yang dilakukan oleh rekan-rekan juga. Jadi semuanya itu mereka yang mengajukan dari klub-klub yang ada di Purwakarta Tracker ini, kita yang mengkondisikan gitu. Nah, terus ada lagi event grade A, grade B, grade C gitu ya. Nah, ini kita mengkondisikan juga untuk membantu mereka gitu. Kalau mereka bikin jalur lah gitu. Nah, nanti kita ini yang membantu untuk perizinan, untuk segala macam, termasuk untuk MC yang konang ini nih Pak Eng ini yang selalu memberikan warna-warna tersendiri gitu ya. Saat event gitu ya. Berarti tidak ada keharusan ya, tidak ada keharusan. Tapi memang di Purwakarta setiap ada klub adventure yang muncul, mereka udah secara otomatis ya, mau gabung ke sini lah gitu ya. Gimana caranya? Biasanya memang kebetulan menghubungi saya minta struktur kepengurusannya dan sebagainya, dan saya minta fotokopi KTP dan fotonya untuk dibikin kartu anggotanya gitu ya.
Ya, prinsipnya mah tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, Sok gitu. we Tidak mangga ada mungkin paksaan, ya. ya, Karena gitu. ini mah sebenarnya Purwakarta itu hanya untuk mewadahi yang sifatnya kedaerahan gitu ya, bahwa kita Purwakarta Tracker kalau dapur dan operasionalnya masing-masing gitu. Gitu. Nah, Kita tidak pernah mengurusin masalah keuangan mereka. Silakan aja gitu. tidak ada kewajiban keuangan dari klub-klub ke Nggak ada Purwakarta iuran wajib. Tracker. Tidak ada, Tidak tidak gitu. ada, tidak ada apa-apa. Iuran. Kita Iya. lebih membuat pengeratan kepada kawan-kawan klub aja, jadi satu sama lain jadi satu keluarga gitu. Ketika mereka punya acara ya koordinasinya jadi mudah gitu kan, cukup teriak aja ke kita, masuk agenda kita, udah tahu semuanya karena ada korwil yang bekerja juga di Purwakarta Tracker ini. Ya. Terus juga Purwakarta Tracker sekarang itu membawahi klub, sudah ya klub Adventure, juga off-roadnya, Geseknya juga masih bekerja sama dengan Purwakarta Tracker, terus enduro-nya gitu. Jadi ada 3 yang di dalam wadah Purwakarta Tracker ini gitu. Adventure, Gestrek, dan Enduro. Ya gitu. Jadi alhamdulillah. Selanjutnya juga bukan cuma siang kita melaksanakan kegiatan. Kadang-kadang ada kegiatan malam, biasanya di bulan puasa. Habis Di bulan buka, puasa, ya? Ya, setelah taraweh kita berkumpul membawa bingkisan dan sebagainya. Jalur-jalur yang kita lalui yang di daerah perkampungan itu kita kasih bantuan. Berupa ya sembakonya ataupun paket-paket untuk bingkisan lebaran dan sebagainya gitu. Makanya ada timbal balik. Kita bukan cuma membuat mereka kegaduhan atau mereka rusak jalan, tapi kita juga memberikan kontribusi kepada mereka. Makanya selama ini alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa gitu. Itu biasanya dilaksanakan pada bulan puasa gitu. Kalau malam itu acara malam itu ya. Finishnya itu pas sahur bersama. Nah, berarti kan kurang lebih nih 2001 tadi ya Pitrek daftar ini. Berarti ada 19 tahun lah mungkin ya. 19 tahun perjalanan Pitrek. Berarti periode yang mulai pemilihan secara resminya teraturnya dari tahun 2012. Sebenarnya Sebetulnya dari awal juga udah ada, gitu. tapi pemilihannya tidak seperti pemilihan 2012 itu. Karena memang 2012 mah udah anggotanya ya. sama Hampir sama. berpakat semuanya Betul. gitu, ngumpul, kita pilih siapa gitu kan, dipilih, muncullah UM Sulaiman yang pertama ya. itu ketua pertama. Jadi Ketua pertama. masa-masa keemasan Purwakarta Tracker itu dimulai dari sekitar 2013. Tidak begitu serta-merta Purwakarta Tracker menjadi besar, Iya. ada perjuangan tentunya. Bahkan teman-teman yang dari luar kabupaten ya Ada yang mengamini dan mengakui bahwa Purwakarta Tracker adalah barometer adventure di Jawa Barat. Karena konsepnya gini, pertama memang dulu sumbangsi terbesar mungkin ya di adventure itu untuk Pemprov IMI Jabar itu di adventure sebenarnya. Sumbangsi terbesar ya, income terbesar untuk Pemprov IMI Jawa Barat salah satunya dari adventure dan salah satunya Purwakarta Tracker. Purwakarta Tracker. Karena gini, dulu itu sampai sekarang pun kalau tidak ada Covid sebenarnya event itu hampir tiap bulan di Purwakarta. Nah, kenapa menjadi besar? Ya karena memang hadirnya Purwakarta Tracker karena banyaknya klub di Purwakarta. Nah, Purwakarta Tracker ini teman-teman pengurus jadi mengatur jadwal. Jadi biar ini klub A pengen ada event, klub B pengen ada event. Nah, ini yang ngatur Purwakarta Tracker. Jadi jangan bentrok ya, Nah, biar itu. eventnya sukses ya. Bahkan beberapa teman-teman di kabupaten luar, ya taruhlah saya katakan ya, Indramayu, terus Subang, terus Kerawang, terus sekarang Kuningan. Mungkin yang sebelumnya saya banyak komunikasi dengan beliau-beliau ini, ya dia karena melihatnya ke Purwakarta Tracker. Jadi model ada Indramayu ya, teman kita yang dari Indramayu itu kan sampai ya katakanlah studi banding ke Purwakarta. Jadi mereka berencana ingin ya bagaimana menyatukan semua klub yang ada di Indramayu gitu kan. Nah, konsepnya seperti apa gitu. Sampai ya teman-teman yang dari luar datang lah gitu kan ke Purwakarta, kita ngobrol, teman dekat aja ya itu kalau nggak salah coba Oke ya. Nah, alhamdulillah Kuningan bisa bersatu, ada yang namanya Trek Kuningan gitu kan. Nah, awal-awalnya memang dulu yang saya tahu hanya Purwakarta Tracker yang bisa mewadahi, dan kabupaten lain juga ada klub-klub yang besar tapi tidak secara otomatis mewadahi klub-klub yang Di bawahnya yang gitu lainnya ya. gitu. Makanya banyaklah teman-teman yang main ke Purwakarta, terus
ketika mengadakan satu gelaran event, ya kan ukurannya kesuksesan event itu kan dari jalur, suguhan jalur sama peserta. Nah, kebetulan setiap anggota klub Purwakarta Tracker yang mengadakan event itu tidak kurang dari 1.500 peserta. Mau event kecil, mau event besar. Kalau event besar kemarin dulu Napakwates 2.800 tahun berapa? 2012 ya? 2013 ya? 2013. Nah, yang Napakwates 3 kemarin sampai 2.800. Nah, ini kan sampai saat ini sebenarnya ciri khas Purwakarta mempertahankan jalur dan penyajian jalur terus kenyamanan peserta memang jadi skala prioritas. Makanya ya alhamdulillah lah sampai saat ini masih diperhitungkan lah. Nah tadi kan berarti dari 2012 ya mulai istilahnya cara pemilihannya juga unik karena istilahnya Tertib administrasi lah maksudnya. tertib administrasi ya. Iya. Nah itu caranya itu seperti apa Pak? Apa setiap tadi dari 45 klub ya? Iya. Hampir sekitar segitu. Itu yang mengajukan ini. sebentar, yang 45 klub itu tidak khusus orang Purwakarta, malahan yang dari Bandung juga ada yang masuk gabung. ke Purwakarta Tracker gitu ya. Dari Subang ada, dari Kerawang ada. Itu memang kemauan mereka sendiri Masuk karena ke sini. karena mungkin karena keguyuban kita lah mungkin. Nah, secara administrasi mungkin Pak Dadang lah lebih paham. Pada waktu itu 2012 itu ya, setelah kepengurusan UM Sulaiman itu yang definitif pertama dipilih, gitu kan. Kita kan sebenarnya ya secara keorganisasian juga belum begitu lengkap dan belum begitu tertata rapi pada saat periode pertama itu ya. Nah kemudian sempat ada kevakuman gitu dari kepengurusan itu. Nah karena kita pada saat itu mau menyelenggarakan event Napakwates 1 ya, ini pengurus Purwakarta Tracker ini keaktifannya kurang begitu ini waktu periode pertama itu. Akhirnya dibuatlah kepanitiaan Napakwates 1 itu. Muncullah ketua panitianya itu Haji Heri Sugiarso. Nah, sukses acara Napakwates 1 akhirnya Haji Heri Sugiarso itu secara aklamasi ditetapkan jadi ketua Purwakarta Tracker. Setelah jadi ketua pelaksana event ya. Udah aja ketuanya Pak Haji Heri itu tanpa pemilihan, aklamasi kawan-kawan aja, setujulah semuanya gitu kan dengan sosok Haji Heri. Nah akhirnya jadilah Haji Heri itu ketua aklamasi. 2012 baru kita bentuk pemilihan dari keseluruhan klub secara musyawarah. Jadi mubas, musyawarah besar, membuat mubas. Nah, dipilihlah itu, dikirimlah para kandidat-kandidat dari berbagai klub. Itu mulai mekanisme mubas itu tertata rapi. Jadi mulai daripada regulasi dan ketentuan-ketentuannya itu di mubas 2012 ya, menghasilkan kepengurusan Pak Haji Heri dengan sekretaris Pak Dadang dan wakilnya Pak Jai. Bebas ya, itu kita tidak pernah campur tangan. Silakan siapa yang mau dipakai, karena hitam putih merah hijau di langit yang birunya Purwakarta Tracker berada di kewenangan beliau sekarang ini ya. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.